Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita setiap langkah hidup kita. Tuhan selalu menyertai, memperhatikan, dan memberikan kita dukungan supaya makin hari makin dekat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan, dan saat ini kita akan diberkati dengan tema yang dikehendaki versus yang diperbuat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mencari wajah Tuhan, kami mencari Tuhan, rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, memimpin dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita pada saat ini terambil di Roma pasal 7 ayatnya yang ke-19. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam kehidupan orang percaya rupanya ada sebuah pergumulan dari apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan, dari apa yang dikehendaki dengan apa yang diperbuat. Kenapa? Karena rupanya ada juga perbedaan antara apa yang diinginkan untuk dilakukan, tetapi yang dilakukan berbeda, lain. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, itulah yang menjadi pergumulan Paulus sebagai seorang rasul Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dia menghendaki untuk melakukan kebenaran. Dia menghendaki untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia menghendaki untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun yang dia perbuat ternyata bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Mengapa bisa demikian ya? Apakah juga Anda punya pergumulan yang sama? Sebagai anak Tuhan, kita tahu kebenaran, kita rindu kebenaran, kita mau melakukan kebenaran, kita punya kemauan, keinginan, kehendak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ternyata yang diperbuat berbeda daripada kebenaran. Yang dilakukan bertolak belakang dari yang menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita bisa frustasi ya. Kenapa bisa begini ya? Mau sungguh-sungguh kok, tapi kenyataannya ada aja yang salah. Masih ada aja yang salah. Masih ada saja yang dilakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ini bisa disebut dengan frustasi rohani. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita harus memandang kehidupan kerohanian kita ini dengan cara pandang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita, kita belajar untuk mengerti tentang diri kita menurut Tuhan melihat kita. Memang kita bisa berusaha mengerti diri kita menurut apa yang diri kita lihat tentang kita. Kita ngelihat sendiri tentang kita sendiri, lalu kita ambil kesimpulan sendiri tentang siapa kita. Bisa nggak? Bisa. Jadi Anda memperhatikan diri Anda sendiri. Setelah itu Anda menyimpulkan sendiri tentang siapa Anda. Bisa nggak? Bisa. Dan refleksi diri seperti ini, saudaraku, itu bisa memunculkan frustasi, bahkan frustasi rohani. Kita bisa frustasi secara rohani juga. Namun sekarang kita belajar untuk memahami siapa saya menurut pandangan Tuhan. Dan kita menyimpulkan diri kita menurut apa yang Tuhan lihat tentang hidup kita ini. Nah, saudara, kalau kita melihat dengan cara demikian, saya percaya Anda akan tidak frustasi secara rohani. Engkau akan mencegah diri Anda untuk tidak stres. Kenapa begini terus ya? Mau suka bikin yang benar di mata Tuhan, kenapa gagal lagi, gagal lagi? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita bisa menghindari hal sedemikian kalau kita menyadari siapa kita menurut pandangan Tuhan. Sebagaimana Paulus menghendaki melakukan kebenaran, demikian juga kita yang telah lahir baru, telah menjadi anak Tuhan, di hati kita
kita sangat rindu, sangat menghendaki untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah diperbaharui, batin kita telah diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga bibit-bibit rohani, bibit-bibit kebenaran itu tumbuh dan tumbuh. Maka di batinia kita ini begitu rindu dan rindu untuk melakukan kebenaran. Itulah manusia rohani kita. Namun di sisi lain kita sadar juga, selain kita punya manusia batinia yang telah disucikan oleh Roh Kudus, yang telah diurapi oleh Roh Kudus, tapi kita juga sadar kita masih punya namanya manusia lahiria. Nah, manusia lahiria inilah adalah manusia yang masih dipengaruhi oleh dosa, masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk melakukan dosa, masih dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita punya kemauan untuk melakukan hal yang baik, tapi kadangkala kita masih jatuh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu pergumulan setiap hari. Dari sini kita belajar bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah kita bisa diterima oleh Tuhan setiap hari. Padahal kalau mau jujur, dengan kita terus berusaha menjadi sempurna seperti Bapa di sorga, seperti Yesus Kristus, tapi kita masih banyak gagalnya kan? Namun kok Tuhan masih terima kita ya? Karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun hal ini bukan menjadi alasan kalau begitu buat dosa terus dong, buat dosa terus dong. Nah, kalau punya mental motivasi seperti itu, jangan-jangan Anda belum benar-benar lahir baru. Karena orang kalau sudah benar-benar lahir baru, hatinya telah diperbaharui, batinnya telah diperbaharui oleh Roh Kudus, nggak mungkin berkata asik buat dosa, nggak mungkin. Pasti sedih kita ketika melakukan dosa, sedih kita melakukan hal yang buruk, makanya ada frustasi rohani kan? Kalau enjoy, happy bikin dosa, bahaya. Cek diri, jangan-jangan belum benar-benar bertobat. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah pergumulan kita setiap hari. Di sini kita melihat bahwa hidup kita betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, ketika kita menjalani kehidupan ini kita sadar, kita nggak boleh sombong rohani. Kita terus rendah hati. Meskipun hari ini Anda berhasil melakukan apa yang dikehendaki sesuai firman Tuhan, tapi Anda sadar bahwa itu bukan karena kekuatan Anda. Anda sadar masih ada peluang Anda akan melakukan dosa. Anda sadar bahwa Anda bukan orang yang sempurna. Anda melihat orang lain yang jatuh dalam dosa, orang lain yang gagal menjalankan kebenaran. Anda tidak merasa lebih rohani daripada mereka, karena Anda sadar Anda juga kok punya peluang yang sama seperti mereka. Karena kita memang mau melakukan hal yang baik, tetapi kenyataannya yang dikerjakan adalah hal yang buruk. Karena masih ada manusia kedagingan yang mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi kita akan terus rendah hati di hadapan Tuhan, tidak akan sombong. Dan berikutnya saudaraku, dengan kita menyadari hal ini, maka kita makin tahu bahwa kita harus makin bergantung kepada Tuhan. Karena ada saja yang dikehendaki, ternyata yang diperbuat tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita berkata, Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri. Aku harus bergantung kepada Tuhan setiap saat. Tidak ada jalan keluar yang lain. Sehingga kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Hanya terus bergantung kepada Tuhan saja. Saudaraku, yang dikehendaki versus yang diperbuat, menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita akan rendah hati, dan kita akan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah kami, tolong kami. Kami rindu Tuhan, manusia batinnya kami terus bertumbuh dan diperbaharui. Dan manusia lama kami ini Tuhan, manusia lahiriah kami, terus dimatikan keinginannya. Tuhan tolong jamah kami, Tuhan pulihkan kami setiap hari. Kami mau bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus
Berkati kami ketika kami beristirahat pada malam hari ini di dalam sukacita dan mengerti sungguh kami hidup karena anugerah Tuhan. Sangat bersyukur kasih Tuhan selalu menerima kami apa adanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Shalom.